Racikan Berita 1. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih para teman-teman jurnalis yang sudah hadir bersama kita semua di sini ya untuk membantu memfasilitasi, menjawab hak publik untuk mendapatkan informasi yang seterang-terangnya dan informasi itu asli. Ya. Jadi ini original informasi yang telah ini. Hari ini teman-teman sekalian sesuai dengan undangan kami itu kita akan membahas berkaitan dengan perkembangan terkini lagi-lagi gitu ya, sangat urgent, di mana Polda sudah mengambil sikap keputusan menaikkan status penyelidikan ke penyidikan. Hal yang berbeda di Barreskrim yang penyelidikannya sempat dihentikan. Ini agak aneh gitu ya, padahal satu institusi. Teman-teman sekalian, di sini sudah hadir sesuai dengan undangan kami gitu ya. Jadi ada para prinsipal, ada Mas Roy Suryo. Ini dari tadi sudah mengutak-atik terus. Ada agak kurang ini ya, contoh ijazah yang diperlihatkan, tapi sebentar katanya yang asli gitu loh. Jadi ini dan kemudian ada dari Nusa dulu ya, ada Bang Yani, Dr. Yani gitu ya, lawyer kami. Lalu kemudian ada Bang Sri Raja Chandra, Purnawirawan, ya. Kemudian Pak Sunarto, Sekjen Purnawirawan, ini kelompok kita ada juga ya. Kemudian prinsipal lagi ada Bang Rizal Fadila yang berhasil mendesak untuk dilakukan gelar perkara khusus Barreskrim, meskipun hasilnya sampai sekarang belum keluar gitu ya. Kemudian ada Ustadz Ahmad Kusnudin yang sebagai koordinator non litigasi. Sebelah sana ada Bang Ben, kemudian Bang Tindri gitu ya, bersama kita semua. Teman-teman sekalian, untuk lebih efektif jumpa pers kita pagi ini, kami akan mengawali dulu penjelasan singkat dari Bang Ahmad Kusnudin seperti apa sikap kami, karena dua ya, ada yang ada di Barreskrim dan ada yang di Polda gitu ya. Kita akan seperti apa sikap kami dan langkah-langkah upaya hukum yang akan kita lakukan ke depan. Karena sekali lagi tujuan ini sesungguhnya adalah bukan untuk pribadi para prinsipal. Selamat datang Mbak Ibu Julia gitu ya. Jadi bukan, tapi ini adalah demi kepastian hukum, kebenaran untuk kepentingan publik, supaya jejak sejarah bahasa kita terbukti. Saya persilakan kepada Ustaz Taka yang biasa di awal dulu gitu ya kepada kita semua, lalu kemudian akan berturut-turut untuk kemudian para tokoh dan prinsipal. Saya persilakan. Baik, terima kasih Bang Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada Kamis 10 Juli 2025 yang lalu, Kombes Pol Ade Aisyah selaku Kabid Humas Polda Metro Jaya mengumumkan peningkatan status dari tahapan penyelidikan ke penyidikan laporan terhadap klien kami Roy Suryo dan yang lainnya yang sebelumnya dilaporkan oleh Saudara Joko Widodo pada 30 April 2025 yang lalu. Menurut Polda Metro Jaya, peningkatan status ini bukan hanya terkait laporan Saudara Joko Widodo, tetapi juga sejumlah laporan dari Polres lainnya yang dilimpahkan atau dikonsolidasi oleh Polda Metro Jaya. Ada 5 laporan dari Polres yang lainnya dan kami pernah mendapatkan undangan klarifikasi. Namun dari 5 laporan tadi, 2 dinyatakan gugur karena pihak pelapor tidak mengajukan klarifikasi saat diundang, dan 3 dinaikkan ke tahap penyidikan. Artinya ada 4 laporan dari total 6 laporan yang ditingkatkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Sebagaimana kita ketahui, Saudara Joko Widodo sendiri melaporkan dengan dugaan tindak pidana pencemaran 310 KUHP, fitnah 311 KUHP, dan 27A Undang-Undang ITE terkait menyerang kehormatan menggunakan sarana ITE. Namun di luar itu, kami juga menyebut ini penyelundupan hukum ya. Saudara Joko Widodo melaporkan dengan pasal 35 Undang-Undang ITE yang ancaman pidananya 12 tahun penjara, juga pasal 32 Undang-Undang ITE yang ancaman pidananya 8 tahun penjara. Ini yang dulu sering kami sebut upaya untuk kriminalisasi, karena dimasukkan pasal-pasal tidak relevan dengan delik pencemaran dan fitnah dengan target kalau nanti statusnya naik ke penyidikan dan ditetapkan tersangka,
polisi bisa menggunakan kewenangan untuk melakukan penahanan berdasarkan KUHP karena ancaman pidana yang bisa ditahan itu minimum 5 tahun penjara. Dan dengan dimasukkannya pasal 35 dan 32 Undang-Undang ITE melalui laporan saudara Joko Widodo ini, polisi nanti bisa mengambil langkah untuk menahan walaupun dalam persidangan pasal-pasal ini tidak terbukti. Dan itulah modus operandi kriminalisasi yang sering kami temui bukan hanya di kasus klien kami hari ini. Yang kedua, laporan-laporan yang lain itu dilaporkan ada yang dari Polres Jakarta Selatan yang mengatasnamakan Peradi Bersatu, unik sekali, lucu bahkan aneh. Dia melaporkan diantaranya adalah kabar bohong, pemberitahuan bohong, 28 ayat 3 Undang-Undang ITE. Selain itu pidana sara, 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dan juga pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Tetapi pelapor ini sendiri bohong. Dia menuduh kami mengedarkan kabar bohong, klien kami ya. Pelapor sendiri mengedarkan pemberitahuan bohong. Apa pemberitahuan bohongnya? Kemana-mana mengaku yang melaporkan adalah Peradi Bersatu. Tetapi saat kami diundang klarifikasi, tidak ada satupun laporan dari para pelapor itu yang namanya disebut sebagai atas nama Peradi Bersatu. Ada yang laporan yang diminta untuk klarifikasi itu antaranya yang pertama Andi Kurniawan, yang kedua Samuel Sweken, Kapriadi, Lesumanan dan Kahan Rahayan. Ada satu Samuel Sweken ya. Jadi tidak ada satupun atas nama Peradi Bersatu. Di dalam sebuah diskusi media ketika kami soal itu ya kebingungan gitu. Dan saya terus terang tersinggung karena saya anggota Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi, dan saya sebenarnya tidak terima ada organisasi dimanfaatkan untuk kegiatan yang bisa kita kategorikan ikut-ikutan mengkriminalisasi begitu. Nah, yang kedua tentu kami harus memberikan sikap terhadap apa yang sudah diumumkan. Sikap kami yang pertama tentu saja ini tindakan yang terlalu dini atau bahasa hukumnya itu prematur. Apa prematurnya? Pertama, kasus pencemaran ijazah palsu ini tidak bisa dilepaskan dengan kasus dugaan pemalsuan dokumen yang sudah dilaporkan di Barreskrim Mabes Polri. Walau hanya Dumas, kasus di Barreskrim itu sampai hari ini belum tuntas. Terakhir, ketika 22 Mei Johandani Rahajopuro selaku Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Mabes Polri menyatakan menghentikan penyelidikan dugaan pidana pemalsuan ijazah saudara Joko Widodo, telah dilakukan proses koreksi melalui apa yang disebut dengan gelar perkara khusus di tanggal 9 Juli 2025, dan gelar itu belum ada hasil yang disampaikan kepada kita, pada publik. Harusnya setidaknya menunggu proses gelar ini diumumkan kepada publik. Misalnya kalau gelar itu ternyata menguatkan penghentian penyelidikan, oh berarti dianggap sama dengan hasil yang diumumkan Johandani Rahajopuro. Sebaliknya jika ternyata gelar menyatakan bahwa penyelidikan ini ada cacat proses, prosedur dan substansi, dan pihak Biro Wasidik selaku pengawas penyidik memerintahkan kepada penyidik untuk membuka kembali dan melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen 263 KUHP yang diduga dilakukan oleh saudara Joko Widodo, maka kasus ini dibuat kembali. Jadi tidak relevan pencemarannya, karena apa? Kasusnya jalan gitu. Nah, dari situ kami kemudian muncul praduga jangan-jangan semua akan dikondisikan. Pengumuman di Barreskrim nanti juga hasilnya akan sama, sehingga Polda berani meningkatkan penyelidikan ke tahap penyidikan. Oke lah kalau skenario yang demikian, tapi tetap saja harusnya menunggu pengumuman dari Biro Wasidik dulu hasilnya seperti apa. Karena ini berkaitan, tidak mungkin ada pencemaran ijazah palsu kalau belum dibuktikan ijazahnya asli. Bagaimana kalau ternyata bagaimana? Habis ya? Cek. Bagaimana kalau nanti kalau ternyata ijazah itu terbukti palsu? Kan nggak ada lagi fitnah, nggak ada lagi pencemaran begitu. Lagi pula sikap kami sudah jelas, kami keberatan klien kami disidik dengan pasal pencemaran dan fitnah sebelum dibuktikan ijazah ini asli berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap begitu. Jadi ini yang menyebabkan kami menyimpulkan ini prematur, dan karena ini prematur meloncat dari proses dan tahapan,
Ini yang kami sebut ada tendensi, ada atensi, ada kepentingan mengkriminalisasi klien kami melalui peningkatan tahapan dari penyelidikan ke penyidikan. Memang benar laporan saudara Joko Widodo walaupun delik aduan tidak pernah menyebutkan siapa terlapornya. Dan dalam undangan klarifikasi klien kami bertanya siapa yang terlapor, ternyata masih dalam lidik begitu. Tapi dalam konferensi pers media dan juga laporan dari 5 Polres yang lain sudah tegas menyebut nama-namanya. Klarifikasi terakhir itu sudah jelas terlapornya. Artinya apa? Artinya kasus ini memang sengaja ya dipercepat dengan target tertentu. Dan target yang paling utama adalah ingin membungkam kebenaran. Sebab kalau motifnya bukan ingin membungkam kebenaran, harusnya diberikan otoritas yang sepadan, selevel, seimbang antara pelapor dan terlapor untuk sama-sama mengobservasi. Dan sebelum mengobservasi setidaknya ijazah itu diberikan hak akses kepada pihak untuk ngecek. Nah, kalau ijazahnya ternyata asli, ya sudah, klien kami bisa minta maaf. Dan kalau ternyata dia asli dan ingin tetap melanjutkan fitnahnya, ya ayo kita ladeni fitnah itu. Tetapi sudah jelas ijazah ini dibuktikan asli. Dan kemarin ada narasi yang menurut saya harus kita luruskan. Katanya pembuktian ijazah palsu itu bisa dilakukan secara bersamaan dengan bergulirnya pasal fitnah dan pencemaran. Ini yang keliru. Untuk membuktikan ijazah saudara Joko Widodo asli atau tidak itu ada 3 langkah. Pertama, melalui pengadilan tata usaha negara. Dan ini sudah tidak memungkinkan karena basicnya prodekaturnya sudah lebih dari 90 hari. Yang kedua, melalui proses peradilan perdata. Perdata itu harusnya juga bisa masuk pokok perkara. Ternyata putusan pengadilan negeri Surakarta tidak jauh beda dengan putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat yang dulu sudah pernah diajukan gugatan. Apa itu? Dinyatakan pengadilan tidak berwenang untuk mengadili kasus ijazah palsu saudara Joko Widodo. Nah, kalau pengadilan tidak berwenang, lalu kemana rakyat yang mencari keadilan kalau pengadilan sendiri menyatakan tidak berwenang? Ini kan sama saja melempar masalah ini kepada publik. Kita bingung, katanya apa? Pengadilan negeri nggak berwenang. Kenapa? Itu kewenangan pengadilan PT UN. Lalu nanti bawa ke PT UN, pengadilan PT UN nggak berwenang. Kenapa? Karena sudah lewat 90 hari. Lalu kemana ini rakyat mencari keadilan begitu? Nah, sekarang satu-satunya tinggal melalui pidana. Nah, kalau melalui pidana, untuk membuktikan ijazah itu asli atau tidak bukan melalui pasal pencemaran, tetapi 263 terkait pasal dugaan pemalsuan dokumen. Sehingga yang harus diteruskan itu adalah proses di Barreskrim, bukan yang di Polda. Coba adil nggak? Klien kami dilaporkan ada potensi masuk penjara, tapi untuk dalam rangka membuktikan ijazah saudara Joko Widodo asli. Ini kan nggak seimbang posisinya, karena sudah posisi nanti jadi terdakwa. Sementara hari ini yang tertuduh yang pertamanya harus diadili dulu itu saudara Joko Widodo, yang hari ini prosesnya masih dalam tahap gelar perkara khusus dan belum ada pengumuman. Dan yang ketiga, apa yang kami sebut prematur itu juga kita tahu lah. Ini kan sudah menjadi bukan rahasia publik ya, sudah menjadi pengetahuan publik. Kasus ini kan bukan kasus Roy Suryo dan kawan-kawan. Ini sudah kasusnya rakyat. Kita tahu saat konferensi pers, Kombes Pol Ade Arissa Indadi ketika ditanya oleh media pelapor saudara Joko Widodo saat membuat laporan polisi, apakah dia termasuk skripsi melampirkan ijazah asli? Apa jawabannya? Fotokopi. Tadi sudah dijelaskan, fotokopi. Asli atau tidak Pak? Fotokopi. Asli atau tidak Pak? Fotokopi. Lalu pertanyaannya, bagaimana mungkin bukti dari pelapor yang hanya fotokopi kemudian segera dinaikkan tahapannya ke tahapan penyidikan, yang ujung daripada penyidikan itu akan ada tersangka. Harusnya kalau memang mau dinaikkan, ya ijazah saudara Joko Widodo yang katanya asli tadi disita oleh Polda Metro Jaya, dilakukan tes laboratorium forensik ya, lalu hasilnya itu baru dijadikan dasar untuk menaikkan tahapan ke penyidikan. Oh benar, ini berarti ada fitnah. Kenapa? Ternyata indikasinya ijazah ini adalah asli gitu loh. Bahwa benar sudah ada uji laboratorium forensik, tapi itu di Barreskrim dan itu hanya Dumas. Kepentingan uji itu untuk Dumas dan sudah digunakan untuk menghentikan Dumas.
penyelidikan. Tidak bisa hasil dari baris krim dipinjam oleh Polda atau disita oleh penyidik Polda untuk melanjutkan kasus dugaan fitnah dan pencemaran. Harus disita oleh penyidiknya berdasarkan LP-nya, LP saudara Joko Widodo itu gitu. Lalu kami juga heran, sampai hari ini bertanya-tanya, walaupun kami sudah tahu jawabannya. Sejak kapan proses penegakan hukum akses terhadap bukti itu dengan pinjam? Hebat sekali saudara Joko Widodo. Kalau yang lainnya disita, kenapa ada pembedaan terhadap saudara Joko Widodo? Ijazahnya tidak disita oleh Baris Krim, hanya dipinjam dan kemudian dikembalikan. Dan karena itu masa gelar perkara khusus Biro Wasidik ya, Baris Krim tidak bisa menunjukkan ijazah. Karena barang itu cuma pinjaman, harusnya kan disita. Kalau disita, saat Biro Wasidik bisa ditampilkan, Pak Rosulio bisa lihat dan ternyata asli, langsung Pak Rosulio minta maaf, ternyata asli, selesai. Faktanya kan gak demikian. Terus ada narasi di bawah, kami nggak percaya, nanti dikhawatirkan itu jebakan Batman kalau nanti ditunjukkan ya, kan nanti akan difoto-foto, ada macam-macam analisnya, nanti tambah ramai. Itu kan berarti nggak percaya kalau ijazahnya asli. Kalau ijazahnya asli apa sih susahnya difoto? Gak ada masalah, diuji berkali-kali juga dengan foto, dengan analisis apapun, kalau asli nggak akan ada masalah gitu. Artinya mohon maaf hari ini jika perkara diberlarut-larut, saya minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, bukan karena klien kami, bukan karena kami lawyer, karena kami memang tugas dan tanggung jawabnya membela klien kami. Tapi ini sumber masalahnya adalah saudara Joko Widodo sampai hari ini tidak mau menunjukkan ijazah yang disebutnya asli itu kepada kita semua. Jadi jangan dibalik-balik, jangan kita yang kemudian dianggap bikin gaduh. Akarnya ada di sana. Kemudian yang terakhir, kami menegaskan bahwa proses yang ada di Polda Metro Jaya itu sebenarnya repetisi, pengulangan terhadap proses yang telah dilakukan oleh Baris Krim. Apa itu? Yani tidak ada transparansi, tidak menjamin kredibilitas, dan pasti tidak ada akuntabilitas. Dan itu yang dulu kami jadikan dasar untuk mengajukan proses permohonan gelar perkara khusus terhadap Dumas yang tiba-tiba gelar perkara sepihak oleh Baris Krim dan dihentikan. Dan hari ini Polda mengulangi gelar perkara sepihak. Hari Sam itu menyatakan udah gelar perkara, tapi gelar perkara yang mana? Kami tidak pernah dilibatkan. Bukti-buktinya dalam lengkap, bukti yang mana? Semua sudah ada saksi ahli yang mana? Makanya kami juga akan mempertimbangkan upaya hukum yang sama sebagaimana sudah ditempuh di Baris Krim Mabes Polri untuk melakukan upaya permintaan gelar perkara khusus lagi. Kenapa? Karena terus terang kami tidak mempercayai proses prosedur dan tahapan yang dilakukan Polda, di mana kami tidak dilibatkan setidaknya untuk tahu ini loh tahapannya, ini loh bukti-buktinya, ini loh prosesnya, ini loh prosedurnya, ini loh dasar kewenangan kami melakukan penyelidikan, ini loh hasil kesimpulan dari penyidik terkait proses penyidikan, ini loh pemandangan ahli tentang unsur-unsur yang berkenaan dengan pasal. Kan nggak diberitahu. Kok juga bersamaan dengan saudara Jokowi pulang, seolah-olah ini kado untuk Jokowi. Pak Jokowi ini ada kado, Bapak udah pulang, udah agak sehat mungkin ya, ini ada kado, tahapannya naik ke penyidikan. Nggak bisa begitu, hukum harus tegak lurus. Yang lapor siapapun, sekalipun itu yang melapor adalah mantan Presiden Republik Indonesia. Selamat datang Pak Saididu. Mungkin Bang Tendri agak geser nanti ya. Juga bukurnya mungkin agak nyambil sana aja biar tidak ada perempuan di sarang penyamun ya. Nah gitu. Nah Pak Saididu di tempatnya bukurnya aja. Sini. Nah. Ya. Enggak, bukurnya itu bisa. Nanti lewat sel situ ya. Lewat sana Pak. Bang ada akses dari belakang Pak. Ini resiko kalau terlambat memang begini Pak. Iya. Nah sebelahnya. Geser-geser. Bang, mungkin yang di belakang boleh kali geser ke sini biar pengacara masuk di belakang. Ya. Oke. Masih ada satu lagi nggak? Mungkin ada satu yang geser untuk mengganti ya. Yang ini cukup. Baik, saya lanjutkan. Jadi ketika kami berencana mengambil upaya hukum untuk mengajukan gelar perkara khusus, itu adalah bagian dari proses agar apa yang dilakukan oleh institusi kepolisian yang kita sayangi, kita cintai itu benar-benar transparan, kredibel dan akuntabel, sehingga apa? Hasilnya bisa dipertanggungjawabkan kepada publik.
Dan tentu saja terkait apa yang akan dilakukan tim kami nanti juga Bang Rizal Fadila juga sudah menyiapkan rencana lanjutan terhadap proses digelar perkara khusus. Kami ingin tegaskan ada dua hal yang berbeda. Gelar perkara khusus kemarin itu hanya mengevaluasi proses yang sudah dijalankan oleh Barreskrim Mabes Polri, tidak bukti baru apa yang dimiliki oleh pelapor, tidak. Makanya kenapa Pak Rosuryo dan Pak Rizwan itu masuk, itu bukan bukti baru yang dibawa, bukti yang sebelumnya sudah dikirim ke Barreskrim bagian dari lampiran rumah tapi tidak diperiksa. Ini kan sudah ada motif kalau begitu, hanya memeriksa sesuatu yang menguntungkan dari pihak Saudara Joko Widodo yang kesimpulan akhirnya adalah dihentikan, sementara dari Perdumas ditinggalkan. Makanya kita minta gelar perkara lagi, lalu dievaluasi apa yang hasil dari Barreskrim, termasuk kita jelaskan ada bukti-bukti ahli keterangan ahli yang kemarin belum sempat diproses oleh Barreskrim. Jadi begitu, tidak terkait novum atau bukti baru ya. Nah, ada pun terkait bukti baru, nanti Bang Rizal Fadila akan menjelaskan kenapa. Karena seiring dengan perjalanan kasus ini, ternyata makin kesini makin kita temukan banyak dokumen, keterangan dan selebihnya yang makin menguatkan bahwa ijazah Saudara Joko Widodo ini memang bermasalah. Saya kira itu saja penjelasan saya, dan mohon maaf Pak Nusa untuk biar lebih tahu dulu mungkin bisa dibacakan dulu oleh Pak Samsir Jalil karena sudah jadi nanti. Setelah ini pembacaan dulu. Baik, saya kembalikan kepada Pak Nusa. Ya, kita ke itu ya, pembacaan penanganannya kan sederhana sebenarnya, bahwa sampai hari ini belum ada kepastian soal ijazah Jokowi. Pengadilan hanya menyatakan bahwa tidak berwenang memeriksa. Itu jadi clear. Jadi tidak boleh ada menjustifikasi, ini kan sudah selesai, tidak bisa. Karena ini belum ya, karena tidak masuk di pokok perkara. Kita masuk ke ini ya, pembacaan pernyataan sikap dari kami, langkah-langkah apa yang akan di Tinggal dibacakan aja. Saudara sekalian, saya membacakan pengumuman Polda Metro Jaya Primatur kasus penyemaran dan fitnah ijazah palsu Jokowi tak dapat ditingkatkan ke penyidikan tanpa pembuktian ijazah Jokowi asli. Polda Metro Jaya telah mengumumkan kasus laporan tuduhan ijazah palsu Jokowi dinaikkan dari tahap-tahap penyelidikan ke penyidikan. Hal itu telah disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Ade Arisam Indradi pada hari Kamis 10 Juli 2025. Berkenaan dengan hal itu, kami, tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis selaku kuasa hukum Roy Suryo, Rismond Sianipar, Rizal Fadila, Kurnia Tri Royani menyampaikan pandangan hukum sebagai berikut. Pertama, peningkatan status penyelidikan kasus dugaan pencemaran dan fitnah soal ijazah palsu yang diajukan oleh Saudara Joko Widodo ke tahap penyidikan tidak memiliki dasar hukum, mengingat seseorang hanya dapat dinyatakan melakukan pencemaran dan fitnah ijazah Jokowi palsu setelah dibuktikan ijazah Saudara Joko Widodo asli. Bukti hukum bahwa ijazah Jokowi asli harus berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, karena hanya putusan pengadilan yang bisa memberikan deskripsi yang otoritatif secara hukum untuk menyatakan ijazah Saudara Joko Widodo. Dalam kasus ini, ijazah Saudara Joko Widodo belum pernah dibuktikan oleh putusan pengadilan asli. Bahkan Saudara Joko Widodo hanya bermodal ijazah fotokopi saat membuat laporan polisi ke Polda Metro Jaya. Hal mana telah ditegaskan oleh Kombes Polisi Ade Arisam Indradi dalam konfes menjawab pertanyaan media dengan menegaskan bukti ijazah Joko Widodo yang dimiliki penyidik Polda Metro Jaya hanya berupa fotokopi.
Dalam hukum pembuktian, dokumen fotokopi tidak memiliki kekuatan hukum dan bukan termasuk alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHP. Kedua, kasus dugaan pemalsuan dokumen ijazah Joko Widodo saat ini sedang diperiksa oleh Biro Wasidik Bareskrim Polri melalui gelar perkara khusus pada tanggal 9 Juli 2025 lalu. Hingga saat ini belum ada pengumuman hasil atau kesimpulan dari gelar perkara khusus tersebut. Karena itu, tindakan Polda Metro Jaya yang meningkatkan status penyelidikan dugaan pencemaran dan fitnah ijazah palsu Joko Widodo terlalu prematur. Bahkan ada dugaan kuat karena ada pesanan dan desakan dari pihak-pihak tertentu. Mengingat hasil gelar perkara khusus Biro Wasidik Bareskrim Polri dapat memerintahkan penyelidikan ulang kepada Ditpidum Bareskrim Polri yang sebelumnya telah menghentikan dumas dugaan ijazah palsu saudara Joko Widodo. Ketiga, proses gelar perkara yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya soal kasus pencemaran dan fitnah ijazah palsu Joko Widodo dengan hasil meningkatkan status penyelidikan ke tahap penyidikan tidak transparan, tidak kredibel, dan tidak akuntabel. Keputusan sepihak tanpa melibatkan klien kami selaku pihak terlapor dalam perkara tersebut. Polda Metro Jaya kembali melakukan tindakan ceroboh seperti yang dilakukan Bareskrim Mabes Polri yang mengumumkan sepihak penghentian dumas dugaan ijazah palsu Jokowi. Karena itu kami juga mempertimbangkan akan mengambil upaya hukum dengan meminta proses gelar perkara khusus atas peningkatan status penyelidikan ke tahap penyidikan dugaan pencemaran dan fitnah yang diumumkan oleh Polda Metro. Demikian pernyataan hukum disampaikan. Terima kasih. Jakarta 14 Juli 2025. Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademis dan Aktivis. Tertanda Petrus Salestinus SH, Koordinator Litigasi, Ahmad Hozinuddin SH, Koordinator Non Litigasi. Sekian, terima kasih. Ya, makasih Pak Samsir Jalil gitu ya. Pembacaan pernyataan sikap kita ini kalau kita lihat, kita dengarkan seolah-olah ini ada kejar-kejaran gitu ya antara Bareskrim, Polda gitu. Tapi untuk menanggapi kenapa kejar-kejaran seperti ini, Pak Saidi sudah bisa menganalisis itu. Kita ke Pak Rizal Fadila dulu. Apa langkah hukum yang akan dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu langkah hukum yang akan diambil adalah menyampaikan kepada pihak Bareskrim untuk mengambil keputusan. Desakannya adalah bahwa terdapat unsur pidana pada proses penyelidikan di Bareskrim ya, dengan terlapor Joko Widodo, pasal 263, 264, 266 KUHP. Jadi kita sangat yakin dan akan menyampaikan bahwa penyelidikan yang lalu itu terdapat unsur pidana. Karenanya harus ditingkatkan ke proses lanjutan, ke penyidikan sampai ke proses peradilan, di mana Joko Widodo tentu sebagai pihak pesakitannya atau terdakwanya. Yang kedua adalah tentu saja berkaitan dengan respon terhadap peningkatan penyelidikan ke penyidikan tadi yang di Polda Metro, karena terlibat juga pihak-pihaknya adalah kami juga begitu, adalah bahwa sebetulnya itu tidak memenuhi unsur pidana. Karena apa? Karena satu yang berkaitan dengan pencemaran, fitnah atau yang diadukan dari aduan oleh Joko Widodo itu tadi harus berbasis dulu pada keputusan tentang asli atau palsunya dokumen. Tanpa adanya keputusan itu tidak akan ada pencemaran, tidak akan ada juga fitnah. Jadi tidak mungkin. Oleh karena itu dari mana unsur pidananya sudah terbukti. Lalu yang 5 lagi laporan
Gitu. Pada umumnya di antara para pihak yang dilaporkan atau dimintakan keterangan klarifikasinya menyatakan keberatan atas legal standing daripada pelapor, dan itu dituangkan dalam berita acara klarifikasi. Sehingga dengan begitu unsur pidananya di mana? Jadi tidak ada unsur pidana pada yang 5 laporan dan pada 1 laporan Joko Widodo. Oleh karena itu ketika dinaikkan ke penyidikan, saya kira ini merupakan yang disebut kriminalisasi. Itulah keberatan dari kuasa hukum tadi yang disampaikan di pernyataan sikapnya. Nah, khusus mengenai yang di Barreskrim itu kan belum selesai, gitu ya. Bahwa gelar perkara khusus yang dilakukan kemarin itu belum sampai pada konklusi hukum, belum, gitu kan. Artinya apa? Pada gelar perkara khusus kemarin itu pada tahap ke-1 itu baru menerima informasi dari penyidik, gitu kan. Penyidik yang di dalamnya ada penyelidik. Informasinya tidak beda dengan yang diumumkan pada tanggal 22 Mei 2025. Berarti tidak ada sesuatu yang baru, gitu. Bahkan dari pihak kita yang disebut pelapor atau pengadu mas, begitu, menyampaikan keberatan atas pengumuman tanggal 22 Mei tersebut, dan itu diungkapkan di gelar perkara khusus tadi, gitu. Jadi sifatnya sudah ada penyampaian yang belum ada tindak lanjut. Nah, mungkin nanti saya ingin menegaskan tentang dasar-dasar pentingnya tindak lanjut itu, begitu, dalam kaitan dengan pasca gelar perkara khusus yang telah disampaikan kemarin, yang sebetulnya dari pihaknya penyidik yang di dalamnya ada penyelidik itu tidak ada sesuatu yang baru selain yang pernah diuraikan 22 Mei 2025. Kira itu poinnya. Nah, bagaimana langkah kita akan kita lakukan? Saya kira nanti siang, gitu kan, pasca pertemuan hari ini, kami akan, khususnya TPUA dan tim kuasa hukum, akan datang ke Barreskrim, menyampaikan bukti tambahan pendalaman penyelidikan untuk mengambil konklusi bahwa penyelidikan belum selesai, gitu ya. Nanti siang kita akan sampaikan itu di Barreskrim, khususnya kepada Karo Wasidik Barreskrim Mabes Polri. Itu siang ini. Nah, apa poinnya? Begini, pasca gelar perkara khusus, harapan agar proses penyelidikan dapat berlanjut hingga tahap penyidikan dan lanjutannya. Itu yang kita akan mohonkan dan kita desak. Karena alasannya begini. Pertama, bahwa paparan dan tayangan gelar perkara khusus mengenai adanya 3 ijazah teman seangkatan Joko Widodo yang tidak identik yang diuraikan oleh ahli Dr. Rismon dan Dr. Roy Suryo. Saya kira itu bantahan itu menjadi poin penting, begitu, bahwa ijazah 3 teman seangkatan Joko Widodo tidak identik. Jadi berbeda dengan konklusi 22 Mei 2025 yang menyebut identik. Identik dari mana? Dan siapa komparasinya? Adakah autentikasi dari pembanding? Tidak dijelaskan di dalam gelar perkara khusus. Kami menyampaikan sesuai dengan uraian Dr. Roy Suryo khususnya mengenai 3 ijazah itu, yaitu Pronojiwo 115, Hari Mulyono 116, Sri Murtiningsih 117, patut untuk dijadikan dasar adanya unsur pidana pada ijazah palsu Joko Widodo, karena dibandingkan dengan ijazahnya Joko Widodo tidak identik. Kalau tidak identik, ada unsur pidana. Itu ini yang disebut dengan dasar kenapa ditingkatkan ke proses penyidikan dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, perbedaan nama, tanda tangan, pembimbing utama, ya, Profesor Dr. Rizky Ahmad Sumitro pada lembar pengesahan skripsi Widodo dengan nama tanda tangan disampaikan putrinya Aida Gregori Alumnus Fakultas Kehutanan UGM, sebagaimana ditayangkan, itu ditayangkan juga oleh kita, begitu, di
ditayangkan saat gelar perkara khusus dapat pula menjadi dasar adanya unsur pidana pada dugaan ijazah palsu Joko Widodo pada Dumas TPUA. Berarti poin pentingnya unsur pidana ada. Begitu, ini poin penting. Nah, yang ketiga, adanya temuan mengenai indikasi tim pembuat atau keterlibatan orang tertentu dalam pembuatan ijazah palsu Joko Widodo di Pasar Pramuka Pojok. Menjadi alasan bahwa penyelidikan masih harus berlanjut. Itu poinnya. Penyelidikan itu tidak boleh dihentikan. Hasil gelar perkara khusus tidak boleh sampai pada konklusi menghentikan penyelidikan seperti 22 Mei 2005 lalu. Karena ada ini, yaitu ditemukannya tim pembuat atau keterlibatan orang-orang tertentu dalam pembuatan ijazah palsu Joko Widodo di Pasar Pramuka. Itu artinya sekarang tesis sudah bergeser. Dulu tesisnya ijazah asli, antitesisnya palsu. Sekarang geserannya sintetesisnya ijazah Joko Widodo itu palsu, antitesisnya asli. Berarti kewajiban membuktikan sudah bergeser. Sudah menjadi pengetahuan umum sekarang bahwa ijazah Joko Widodo palsu. Itu tinggal yang membuktikan asli Joko Widodo. Itu terbalik sekarang ini pergeserannya. Itu maka Joko Widodo harus membuktikan asli dan itu belum ada. Maka belum ada dampak hukum bagi kami, itu para pihak ini belum ada dampak hukum. Gitu. Nah, dengan itu kami sampaikan bukti nanti pada siang hari itu. Satu, video podcast Topi Merah dengan Refli Harun pada RH Channel dengan analisis error level analysis, ELA, luminance gradient analysis, face comparison, face recognition, dan lain-lainnya yang menunjukkan tidak identik dan dugaan kuat palsunya ijazah Joko Widodo. Itu poinnya nanti dari pembuktian itu. Yang kedua, video podcast Darmawan Sepriosa dengan mantan Intel BIN, ya, Bapak Kolonel Purnawirawan Sri Rajasa Chandra dalam acara Madilo Forum Keadilan TV mengenai investigasi pembuatan dokumen palsu di Pasar Pramuka Pojok yang memperkuat dugaan pembuatan ijazah palsu Joko Widodo antara tahun 2012 sampai 2014. Begitu. Di lokasi tersebut. Yang ketiga, tayangan dari King MC Opposite Channel mengenai keterlibatan tim inti pembuat ijazah palsu Joko Widodo, yakni David Agus Yunanto, Anggit Nugroho, Muhammad Isnaini, Widodo, Eko Sulistyo, Sigit Widyaman, dan Pak Iman Raharjo. Penyebutan nama tersebut patut menjadi alasan pemeriksaan kebenarannya oleh pihak kepolisian dalam rangka penyelidikan atau penyidikan. Konklusinya, satu, unsur pidana itu terbukti dalam proses ini. Kedua adalah penyelidikan tidak boleh dihentikan. Jadi Mabes Polri tidak boleh menghentikan penyelidikan karena masih ada agenda-agenda yang harus diteruskan dalam proses penyelidikan atau penyidikannya.
Saya kira itu agenda terdekat kita. Nanti siang ini akan kita sampaikan. Bahkan kalau perlu kita komunikasikan lebih dalam kepada pihak Karo, Wasidik, Bareskrim, Mabes, Polri. Saya kira ini yang bisa disampaikan mengenai agenda terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Rizal Fadila gitu ya, Prinsipal. Sekali lagi saya ingatkan teman-teman, ini ada banyak tokoh di sini ya. Bahkan yang disebut tadi Pak Chandra gitu ya, ada hadir juga di sini. Lalu, tapi sebelum beliau menanggapi lebih jauh soal di pramuka itu, kita ke Mas Roy dulu ya. Ini seperti ada tumbuhan baru nih. Gitu. Di depan saya masih fotokopi juga, tapi katanya asli di belakang gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pertama-tama terima kasih atas kehadiran seluruh rekan-rekan media, baik media mainstream maupun YouTube dan alternatif. Juga kepada Saibul Bait kita, ya, pemilik kantor pengacara Pak Ahmad Yani, terima kasih. Dan kepada seluruh tim kuasa hukum bidang litigasi di bawah Pak Petrus Celestinus dan juga non litigasi di bawah Pak Ahmad Kesini. Saya update saja, ya. Alhamdulillah hari ini Senin, ya, 14 Juli 2025 sudah banyak sekali perkembangan yang ada. Dan alhamdulillah juga tadi disebutkan oleh Bang Ahmad Kesini, kami mendengar bahwa ada konon, sudah ada, bukan konon ya, karena diumumkan langsung oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Pak Kolonel Arif, bahwa sudah naik status penyidikan hanya dengan menggunakan fotokopi. Clear. Kenapa saya mengatakan menggunakan fotokopi? Tidak pernah ada bukti, baik visual, video, tayangan maupun bukti yang langsung kehadiran Joko Widodo ke Polda Metro Jaya menyerahkan yang asli. Dia pernah datang membawa sebuah map dan map itu ditekuk-tekuk. Kalau ditekuk-tekuk jelas tidak mungkin itu ijazah asli, karena ijazah asli itu kaku sekali dan mapnya adalah map yang sangat tebal, map kulit. Memang pernah ada seseorang bernama Wahyudi mengantarkan yang konon, nah ini saya sebut konon karena penampakan nggak pernah kelihatan. Konon sebuah ijazah dalam tanda kutip ke Mabes Polri, ke Bareskrim itu ada. Tapi kemudian hanya beberapa hari dikembalikan tanpa disita. Jadi artinya Kolonel Ari-Ari ketika ditanya teman-teman media, clear betul ditanyakan asli atau fotokopi. Tadi diulangi berkali-kali oleh Pak Kasudin. Fotokopi. Teman-teman tahu semua dalam hukum fotokopi bukan bukti. Clear ya. Jadi kalau bukan bukti, kalau itu hanya berupa fotokopi, sangat janggal sekali kalau kemudian ada kenaikan status. Itu yang pertama. Yang kedua soal kenaikan status adalah kalaupun dipaksakan atau nekat dinaikkan, maka nanti pada yang harus diperiksa pertama adalah pelapor. Joko Widodo harus datang duluan ke Polda Metro Jaya, bukan kemudian sudah ada sounding-sounding minggu ini kami akan dipanggil. Itu urutannya salah besar. Joko Widodo dulu harus dipanggil. Kemudian saksi-saksi dari pihak pelapor yang dipanggil duluan. Ahli, panggil lagi semuanya di sana. Dan yang paling menarik, ini ada perkembangan dari ahli yang katanya ahli, ya, yang disebut ahli digital forensik. Pada saat gelar pendapat khusus di Bareskrim, dia mengakui dia bukan ahli analog. Jadi kalau dia sendiri dihadirkan, makan tuh kata-katanya. Buat apa dia dihadirkan untuk sebuah bukti yang sifatnya analog? Jadi dia tidak berhak untuk menjadi ahli dalam kasus di Polda Metro Jaya. Kalau itu dipaksakan lucu. Dan dia waktu itu di Bareskrim, sebenarnya kami waktu itu bisa menolaknya karena dia tidak mendapatkan surat tugas. Kami, saya, Dr. Ismon, Dr. Tifa, Dr. Taufik, itu ada di surat tugas yang diserahkan kepada Karo Wasidik. Ahli digital forensik yang katanya ahli itu tidak mendapatkan surat tugas, jadi dia harusnya bisa ditendang keluar. Tapi atas kebaikan hati kami tidak menendang keluar. Kenapa? Kami ingin mendengar apa paparan keahliannya. Ternyata ini fakta, teman-teman. Dan ini bisa ditanyakan kepada Karo Wasidik dan seluruh peserta gelar. Tidak ada satupun presentasi ilmiah yang ada.
Dia bahkan melakukan ad hominem, menyerang secara pribadi Dr. Resmond, menyerang saya, menyerang teman-teman. Jadi kualitasnya sangat-sangat diragukan yang katanya ahli itu tadi. Ya, kalau itu mau dilakukan. Jadi saya menyebutnya dia ahli sastra. Kenapa ahli sastra? Hanya bisa omong-omong saja. Ya, itu faktor yang pertama yang paling. Nah, ini tadi yang sudah dibocorin oleh Pak Sam. Yang kedua sekarang, lebih berkembang dari tadi yang sudah disampaikan Pak Rizal Fadila. Terima kasih. Jadi saya nggak perlu ulangi. Karena kami terus bertanyakan kemarin, ini kan buktinya harus analog, harus ada bukti asli. Hari ini, Senin, 14 Juli 2025, kami selaku prinsipal menyatakan kami sudah memegang 5 bundel bukti asli, ijazah asli dari Universitas Gadjah Mada. Bukan hanya fotokopi, tapi ijazahnya asli. Jadi ijazah yang kita pegang bukan hanya ijazah, lengkap dengan transkrip nilai, lengkap dengan semua bukti-bukti, dan diserahkan langsung oleh, terima kasih untuk kakak-kakak kelas saya. Dan itu ada di Fakultas Kehutanan yang lulus angkatan 85. Jadi untuk pada periode tahun 85 dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada yang asli. Diulang lagi. Jadi kami sudah mendapatkan tim hukum termasuk tim advokasi, kami sudah mendapatkan mohon izin masih di tangan kami karena atas pesan dari yang bersangkutan kami memegang amanah betul, jangan ditunjukkan dulu nanti di pengadilan baru ditunjukkan. Tapi saya tidak mau hanya omong-omong, saya tunjukkan nanti analisisnya. Jadi fakta ini bukan cuma omong-omong seperti biasa. Ya. Ada 5 bundel, sekali lagi ada 5 bundel ijazah plus transkrip nilai asli dari UGM Universitas Gadjah Mada, bukan UPP Universitas Pasar Pojok Pramuka, yang diserahkan secara baik berjiwa nasionalis oleh kakak-kakak kelas saya, karena saya angkatan saya lulus 91, beliau itu angkatan 85, dan tidak hanya dari Fakultas Kehutanan, ada juga fakultas lain tapi tahunnya sama, lulus 85, semuanya asli. Dan apa bedanya? Ternyata perbedaannya sangat tajam dengan yang disebut ijazah miliknya Joko Widodo. Apa ketajamannya? Ini baru saya katakan. Saya sedikit contoh saja pakai ijazah saya sedikit ya. Ini ijazah asli saya. Ya. Sebelah kanan kenapa buat gitu? Ini nanti ada analisisnya, analisisnya. Ini ijazah saya tahun 91, 6 tahun setelah ijazah 85. Yang pertama di sini kalau diperhatikan ada yang namanya watermark di seluruh bidang ijazah yang dicetak di kertas. Ada tulisan Universitas Gadjah Mada, Universitas Gadjah Mada. Jadi di situ ada tulisan Universitas Gadjah Mada, Universitas Gadjah Mada. Tidak ada di ijazah ini. Clear. Kehabisan tinta itu. Tidak ada. Jadi watermark itu penting sekali. Ya. Saya sampaikan bukti ini semacam yang disampaikan Dr. Tifa kemarin sore, ya. Tapi tetap saya dengan Dr. Tifa tidak atau belum menunjukkan yang lembar aslinya dulu, karena itu akan di pengadilan. Tapi kami menunjukkan analisis. Yang kedua, ada yang namanya emboss. Itu dikatakan juga di review oleh Dr. Tifa. Embossnya ada di mana? Nanti saya ceritakan embossnya. Jadi emboss itu adalah logo Universitas Gadjah Mada. Dan itu tidak bisa dibuat di Pasar Pramuka. Nggak mungkin. Ada emboss yang ada di situ, nembus sampai belakang. Yang ketiga, ada benang kertasnya. Jadi kertas ini genuine. Ada benang kertasnya. Saya bisa tunjukkan di ijazah asli milik saya. Mohon maaf kalau Anda lihat nama saya kok tidak mirip ya. Kok di situ terbaca Suryo Udoro. Kan saya Suryo Noto Dibrojo. Iya, Bapak Ibu, saya mendapatkan pergantian nama dari Roy Suryo Udoro menjadi KRMP Roy Suryo Noto Dibrojo. Asli juga itu. Dari Keraton Pakualaman. Keraton Pakualaman dan Keraton Jogja gelarnya tidak bisa dibeli. Asli. Lain dengan seseorang dari Pasar Pramuka yang tiba-tiba jadi KPH. Kanjeng Pangeran Haryo. Pangeran Haryo dari mana dia? Ya, atau ada orang yang tiba-tiba namanya Pangeran Mangkubumi. Pangeran dari mana dia? Ya, nah itu ya. Jadi jangan
menyoal soal nama. Yang ketiga, ada logo di tengah dengan tinta tertentu, yang tinta itu unik. Kadang-kadang tinta itu tembus sampai belakang kalau yang di aslinya, karena tinta itu terbuat dari barang yang mahal. Itulah kalau ijazah asli. Dan yang kelima, ijazah saya sudah tidak ada, tetapi di ijazah tahun sampai dengan tahun 85 memang masih ada yang namanya meterai. Meterainya nilainya tertentu. Kalau nilainya salah berarti ijazahnya palsu. Tahun 85 nilai dan warna meterainya adalah saya sembunyikan dulu untuk bukti nanti di pengadilan. Nah, jadi teman-teman, ada 5 kategori perbedaan ijazah asli milik 5 bundel sahabat-sahabat, maaf, kakak-kakak kelas saya alma mater, yang se-alma mater Universitas Gadjah Mada, yang sekali lagi terima kasih kakak-kakakku, Anda telah benar-benar dan ini undangan juga terbuka untuk semua aktivis, semua alumnus Universitas Gadjah Mada. Silakan kalau Anda ingin menyerahkan itu, boleh ke kuasa hukum, boleh ke kami, boleh ke Dr. Respon, atau juga ke Dr. Tima. Ya, itu kami akan simpan sebaik-baiknya dan kami akan rawat sebaiknya. Nah, sesuai dengan janji saya kepada mereka, saya lakukan juga uji ELA. Jadi ini sekaligus jawaban teman-teman semua. Ada seorang yang katanya ahli, tapi tidak bisa mengatakan, dia hanya nggak bisa aja pakai ELA, tapi dia bilang ELA tuh nggak bisa untuk uji digital. Mas, ngaku aja kamu nggak bisa lakukan ELA. Topi merah itu adik kelas saya, ya. Itu pun bisa melakukan ELA. Gitu, error level analysis. Error level analysis itu artinya apa, teman-teman? Ada kita menguji ijazah atau apapun, kalau itu terdapat rekayasa atau terdapat penambahan, itu akan error pada bidang gambarnya. Tolong perhatikan ijazah saya ini, teman-teman semua. Ini adalah ada tulisan ijazah. Kalau di ELA, di sini masih ada sisa tulisan IJA, masih ada. Masih ada juga logo UGM. Masih ada juga bagian foto saya. Masih ada juga tanda tangan dari rektor. Masih ada juga watermark, embossnya sebenarnya masih ada. Di ELA kelihatan. Inilah ijazah yang disebut milik Joko Widodo di tahun 85. Kelihatan nggak bedanya, teman-teman semua? Ini gambar jelas, yang masih ada tulisannya. Ini kita cari tulisan ijazah aja nggak ketemu, logo aja nggak ketemu, bahkan mana nggak ketemu. Artinya ini adalah gambar yang sudah hasil rekayasa. Pak intelijen Pak Rajasa sangat paham. Ini adalah ijazah saya secara full. Kalau secara ELA ada masih. Nah, maaf gini tadi jelas sekali, bahkan legislasi aja masih kelihatan. Ini tulisan ijazah, ini logo, ini foto saya ada di sini. Sekarang ini miliknya Joko Widodo. Mana ada kelihatan? Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Gelap kayak orangnya. Ya, ya, kita nggak minum, tapi hasil tidak ada. Dan hasil analisis ELA ini saya pertanggungjawabkan kepada dunia akhirat. Allahu Akbar. Tidak ada hasil pada lembar yang disebut miliknya Joko Widodo. Tidak otentik. Tidak otentik. Jadi bukan hanya identik. Dan saya sudah mohon izin kepada yang bersangkutan. Saya tidak tampilkan aslinya, tapi saya tampilkan analisis ELA-nya. Ini adalah ijazah asli angkatan 85 Fakultas Kehutanan seangkatan dengan Joko Widodo. Ada semuanya. Masih kelihatan. Tulisan ijazahnya ada, bekas logonya ada, kemudian watermarknya juga masih ada. Ya, yang 5 juga sama. Yang 4 lainnya juga sama. Aslinya ada. Jadi saya tidak hanya berani menunjukkan analisisnya, saya tidak hanya berani digitalnya, analognya ada, dan ijazah itu asli semuanya, diserahkan langsung oleh masing-masing yang bersangkutan kepada kami, ya, dan itu siap untuk dipertanggungjawabkan. Artinya apa?
Ini adalah bendel bukti yang menambah, jadi tidak mengurangi, Pak. Menambah bukti yang tadi disampaikan oleh Pak Rizal Fadila. Dan bukti-bukti ini siap untuk dibawa juga ke Baris Krim. Ya, oke ya. Nah, kemudian sedikit sebelum nanti Pak Kolonel Pak Chandra Najasa bisa menyampaikan. Saya pun tidak hanya omong-omong. Saya terjun langsung ke pasar Pramuka. Buktinya ada di salah satu TV nanti malam. Tayangannya namanya Dipo Investigasi. Oh, Dipo Kompas dong. Dan akan saya presentasikan lusa di acara namanya Rakyat Bersuara bersama Dr. Tifa dan bersama Dr. Taufik. Jadi kami akan cerita detail banget soal ini. Artinya apa? Nanti Pak jelasan saya. Saya juga sudah mendapatkan bukti temuan yang namanya, saya sulit nyebutnya profesor ya, karena profesor kok hanya 2 bulan. Dia dapat profesor itu 2 bulan dan itu dia ngaku sendiri. Dari tukang sapu jadi profesor. Profesornya hanya 2 bulan. Ya. Nah itu, yang itu pun kalau di halaman Dikti, di website Dikti itu juga nggak jelas. Karena katanya S2-nya di bukan Pasar Pramuka, tapi di Mustafa Beragama, tapi ada yang nyebut S2-nya di kampus lain. Jadi nggak jelas itu ya sekolahnya. Dan dia jelas betul masih menyelenggarakan acara halal bihalal di belakang Pasar Pojok Pramuka. Jadi bohong kalau dia mengatakan dia tidak pernah lagi ke Pasar Pramuka sejak tahun 2002. Dia masih 1 Mei 2025. Jadi masih beberapa hari yang lalu menyelenggarakan. Dan menariknya, di antara orang-orang yang datang itu, pasti 5 diantaranya terlibat dengan pembuatan ijazah palsu ini. Clear. Tinggal pengakuan saja. Nanti cara-cara dari intelijen, cara-cara dari teman-teman semua itu akan bukti dengan cara elitisasi, dengan cara wawancara, dengan cara. Tapi yang jelas mereka sudah mulai ketakutan karena bukti-buktinya sudah jelas mengarah. Makanya Pasar Pramuka itu habis, sudah kalau menurut saya tapi kata mereka dibakar pada akhir 2024 ya Pak. At last but not least, Bapak dan Ibu, kita sekarang memang sedang tampak seperti bermain catur. Ini makanya gambarnya catur. Siapa yang cepat, siapa yang menang. Tapi kita semua sedang melawan sesuatu yang sangat jahat. Yang sangat jahat adalah yang mengaku-aku sebagai Raja Jawa. Ngakunya Raja Jawa. Bahkan ada anak buahnya bergerak KPH palsu. Dia tidak pernah itu. Banyak cerita soal Raja Jawa itu, tapi nanti lain waktu diberikan oleh sumber Raja Jawa yang sebenarnya sudah ada. Jadi artinya apa yang kita presentasikan di sini, sekali lagi terima kasih para kuasa hukum ya, kita sama-sama melawan zalim, melawan tengkorak ya. Jahat ini adalah Raja Jawa yang palsu dan itu sudah merusakkan Indonesia dan harus kita lawan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya agak bingung nih. Ini jumpa pers atau apa? Tapi yang pasti langsung. Terima kasih Pak Kapten Mejen Purnawirawan. Terima kasih sudah hadir gitu ya. Teman-teman sekalian, untuk efektifnya sekarang ke Pak Said dulu. Ini apa yang terjadi sebenarnya di negeri kita ini? Kok semakin seperti tidak beradab gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir bangsa Indonesia harus menyimpan semua dokumen elektronik hari ini, siapa-siapa yang ada di tempat ini. Karena saya menganggap orang-orang inilah yang menyelamatkan bangsanya. Jadi jangan hilang dokumen ini. Saya kemarin telepon Pak Hosinuddin, kita harus ketemu, bangsa ini betul-betul harus diselamatkan. Karena di titik tikungan yang sangat tajam, yang hampir seluruh aparat dan penguasa sudah menempatkan pembohong sebagai pahlawan. Dan orang jujur menjual kebenaran sebagai pecundang. Ini titik krusial yang sangat-sangat bahaya. Kita harus berkumpul apapun resikonya.
apapun resikonya kita harus hadapi. Saya memberikan penghormatan dan mungkin ya ngambil contoh lah. Katanya Raja Jawa ini pantas jadi nabi, kata mereka. Tapi ada yang menyatakan bahwa ini adalah iblis yang dikirim dari neraka. Iblis yang dikirim dari neraka untuk merusak negeri ini. Dan saya berharap teman-teman ini adalah malaikat-malaikat melawan iblis. Ya, Dr. Suryo tidak lelah hampir 24 jam untuk berjuang, dan saya nggak tahu istrinya ngomong apa. Ya, yang kedua Dr. Tipa, seorang perempuan yang sangat tangguh dengan berbagai tantangan. Dr. Rismon tahu-tahu muncul dari Jepang datang ke Sumatera Utara, diterbangkan memperbaiki Jawa. Kemudian ada Pak Rizal Fadila, kita tahu ini adalah pejuang dari dulu, tidak pernah kendor apapun. Ibu Kurnia, perempuan tangguh. Edi Sudana, saya hanya penggembira di luar. Dan kita semua akan ada di belakang bapak-bapak. Insya Allah, bapak jangan kendor satu senti. Ijazah palsu, menurut saya ada 5 kebohongan yang mau disembunyikan oleh mereka. Bukan hanya Jokowi. 1. Kebohongan identitas diri Jokowi sendiri itu yang dia paling takutkan terbuka. Identitas diri, dan kita tahu ceritanya sebenarnya, dan kalau diterbuka maka kita tahu siapa yang membentuk Joko Widodo sebenarnya. Saya pikir publik udah paham. Yang kedua adalah kepalsuan dan kebikin kepalsuan putranya yang menjadi wakil presiden. Itu juga kalau terbuka ini akan terbuka siapa dia sebenarnya, dan kepalsuan terhadap dinasti ini akan terbuka semua. Yang kedua, yang ini adalah ketiga adalah kepalsuan pemilu yang sudah dilakukan oleh dia, itu juga akan terbuka. Kebohongan itu akan terbuka. Yang keempat adalah kebohongan korupsi yang ribuan triliun, itu akan terbuka. Ribuan triliun korupsi yang terjadi selama rezim Joko Widodo. Yang inilah kebohongan tukang-tukang survei yang sekarang jadi komisaris BUMN di mana-mana. Jadi kita akan membongkar 5 kebohongan. Jadi jangan heran bahwa musuh kita banyak sekali, karena banyak sekali yang terancam. 5 kebohongan tadi saya ulangi: kebohongan identitas pribadi Joko Widodo, kebohongan terhadap putranya yang jadi wakil presiden, kebohongan pelaksanaan pemilu selama ini, kebohongan korupsi ribuan triliun, dan kebohongan survei-survei yang dilakukan selama ini. Ini 5 kebohongan. Nah, yang akan ditutupi sebenarnya. Jadi memang musuh kita sangat-sangat berat, karena penikmat kebohongan ini itu mulai dari istana sampai ke lurah. Ya, semua. Nah, haram. Nah, di posisi seperti saya meminta kepada seluruh rakyat Indonesia 3 hal. Mari kita turun semua untuk membela kebenaran ini dan menggusur kebohongan yang hanya dilakukan oleh satu keluarga dari Solo. Masa kita kalah? Itu komandannya. Yang lain itu anak. Nah, saya pikir bapak-bapak jenderal pasti mendidih mendengarkan masa kita kalah sama satu dinasti yang tidak jelas. Ya. Yang kedua, kepada seluruh aparat, berhentilah
aparat hukum menjadi pelindung daripada raja bohong ini, betul-betul adalah hati nurani kalian. Saya berharap 3-4 orang yang pernah jadi pelaku utama raja bohong ini mengakulah. 2-3 orang saja mengaku, saya pikir Anda akan jadi pahlawan menyelamatkan bangsa ini. Jangan sembunyikan terus. Yang terakhir kepada Presiden Prabowo, kalau tidak mampu memihak kepada kebenaran, minimal Bapak diam saja, nggak usah begitu. Kalau memang tidak mampu, karena sering sekali ada kode-kode dari Solo itu langsung leto hilang. Percayalah, kalau Bapak membela kebenaran, rakyat akan ada di belakang Bapak. Tapi apabila Bapak takut terus dari raja bohong, maka batas rakyat juga ada sabarnya. Kami masih menaruh harapan kepada Bapak, tapi rakyat juga ada batasnya. Kalau raja bohong ini selalu diistimewakan, maka rakyat akan keluar dengan hati nuraninya. Hanya itu saja dari saya hari ini, titik tikungan yang sangat tajam kepada seluruh rakyat Indonesia. Bersatulah menggusur raja bohong ini untuk amankan negara. Mulai dari Sabang sampai Merauke, turunlah, jangan diam demi bangsamu. Coba kita lihat, mulai kemarin di Aceh coba diganggu oleh menantunya, di Papua dia coba ganggu lewat lewat oligarkinya dan lewat yang memberikan Raja Jawa, yaitu Bahlil. Jadi semua tinggal menunggu waktu akan dihancurkan oleh mereka kalau kita diam. Saatnya melawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, saya tidak akan menanggapi di kebohongan itu ya. Tapi ini mengingatkan bahwa kalau teman memiliki informasi, ada kasus korupsi di Pertamina, juga kasus korupsi 286 triliun, hampir setengah triliun kan? Itu baru satu kasus. Celakanya bukannya diperbaiki, tapi komisarisnya adalah dari para lembaga survei. Saya ke Pak Majen Sunarko, saya persilakan. Majen Purnawirawan gitu ya. Dan saya ingatkan, alhamdulillah kumisnya masih mempesona. Jadi nggak ada yang berani nyukur itu, sok-sokan aja itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang saya muliakan dan saya hormati, dan saudara-saudara sebangsa setanah air yang mungkin memonitor melalui media sosial. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Saididu, saya di sini sebenarnya sebagai ya, karena yang bermain, yang perang mati-matian sini ada tim penasihat hukum, tim advokasi anti kriminalisasi dan sebagainya itu. Nah, pada kesempatan ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara sebangsa setanah air, kami penggembira mendukung penuh semua upaya kerja tim penasihat hukum atau tim advokasi anti kriminalisasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap anak bangsa yang sekarang sedang menuntut kebenaran. Dan saya nggak mengatasnamakan siapapun karena nanti diprotes. Karena kemarin yang kita membuat forum Purnawirawan Prajurit TNI, kemudian ada lembaga mengatakan enggak, itu kan hanya sebagian TNI yang katanya yang katanya sakit hati, nggak kebagian, nggak kenal kebagian. Karena itu saya tidak mengatasnamakan siapa, tapi mengatasnamakan diri saya dan teman-teman yang saat ini dengan saya untuk mendukung tim advokasi anti kriminalisasi yang sekarang sedang berjalan.
terutama yang menuntut ijazah palsu Jokowi di Barreskrim, dan kemudian juga mendukung tim ini yang dikriminalisasi, yang dituntut oleh si Jokowi sendiri. Saya beberapa waktu yang lalu sudah pernah berkata, masalah pembuktian ijazah ini sangat mudah. Bahkan saya pernah menantang. Saya kalau dikasih wewenang penuh nggak sampai 2 minggu selesai ini. Saya pernah katakan ini. Saya tahu ada kekuatan besar melindunginya. Tadi sudah disampaikan secara rinci oleh Pak Said Didu. Ini benar. Terbongkar satu ini mungkin ratusan atau ribuan individu ikut terbongkar, dan terbongkar semua kasus kebusukan, kecurangan, kedoliman dari mulai 2014 sampai hari ini. Karena itu mereka sekarang bersatu menghadapi kita. Karena itu saya mengulang lagi apa yang disampaikan oleh Pak Said itu. Mari kita seluruh rakyat Indonesia bersatu melawannya. Jangan sabang santai merauke. Jangan masa bodoh. Jangan masa bodoh. Ini kelanjutan negara kesatuan Republik Indonesia yang telah didirikan oleh orang tua kita dengan darah dan jiwa. Dan ini juga untuk menjaga kelangsungan hidup anak cucu kita. Jangan diam saja. Jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Kalau kita melihat atau mendengar keterangan kronologis dari tim penasihat hukum, terutama dari Pak Roy Suryo, Pak Kodinudin, Pak Rijal Padilla, udah terang benderang. Sudah terang benderang kalau Jokowi menggunakan ijazah palsu untuk menduduki jabatan dari wali kota, gubernur, sampai presiden. Dan sekarang menurunkan kepada anaknya yang juga diduga pasti palsu. Karena ijazah dia cuma sampai SMP. SMA-nya tidak ada. Berarti kalau udah pakai S1, S2, S3, atau S4 palsu semua. Kalau ada S4. Jadi RT aja SMA Pak. Jadi RT aja SMA. Jadi justru pada kesempatan ini saya mengajak saudara-saudara sebangsa setanah air, jangan masa bodoh. Ini menyangkut kelangsungan hidup negara, kelangsungan hidup anak cucu kita. Kita sudah lihat bagaimana hancurnya 10 tahun dipimpin oleh Jokowi. Kalau nanti kelanjutannya terah dia juga yang memimpin, mau jadi apa negara kita ini? Mau jadi apa negara kita ini? Mau jadi apa anak cucu kita ini? Sekali lagi, jangan masa bodoh. Jangan tidak peduli. Itulah dukungan saya kepada tim dan himbauan saya kepada rakyat. Kemudian kalau saya boleh memberi komentar dengan kasus sedang berjalan ini, saya sebenarnya mendengarkan kronologis penegakan hukum yang ada di Indonesia sejak 2014 sampai yang hari ini. Perut saya itu mual untuk nggak sampai muntah. Dan jangan masa bodoh. Kita lihat kematian sekian 800 lebih petugas KPPS. Apa ada pengusulan hukum? Kasus kematian kilometer 50 anak buahnya Habib Rizik. Apa ya? Bukan itu penyidikan atau penyelidikan, penyidikan dan pengadilan dagelan. Kemudian kasus Sambo. Belum lagi para aktivis yang unjuk rasa. Kemudian ada kasus kecil-kecil di mana maksudnya bukan kecil, dari jumlah korban kecil di Kendari ada mahasiswa tertembak saat unjuk rasa. Nggak jelas. Kanjuruan 130 lebih nggak ada proses. Jadi kalau kita diam saja sekarang dengan kasus yang sekarang sedang diupayakan oleh tim penasihat hukum anti kriminalisasi yang dipimpin oleh Pak Selistu Sesi, ini akan terjadi lagi dagelan-dagelan yang lalu. Nah, kalau itu berlanjut terus, hari ini baru yang tadi saya sebutkan, besok, lusa atau yang akan datang bisa saja terjadi pada kita atau anak cucu kita. Mau kita?
Ini kelompok-kelompok tadi dikatakan Pak saya dulu, saya ulang saja. Katanya ini utusan neraka atau perwakilan neraka dikirim ke dunia. Nah ini kan kalau dibiarkan berarti dia akan membawa kita ke neraka semua nanti. Apa mau? Sekarang kita lawan. Sekarang kita lawan. Tidak ada yang bisa kita harapkan dari kumpulan orang-orang busuk, curang, pembohong, tidak jujur. Kalau mereka memerintah atau memimpin negara, nggak ada yang bisa diharapkan dari orang-orang seperti itu. Saya ingat teman saya pernah ngomong ini. Saya sebut aja teman saya ini, Pak Refli Harun. Saya nggak akan mau masuk kelompok pemerintahan yang saya tahu dia duduk di situ dengan hasil curang. Dan saya bilang sama yang saya ikuti Pak Refli. Karena kita tahu penipu, pembohong, manusia serakah dan rakus kalau mengelola satu organisasi atau mengelola negara, tak ada yang bisa diharapkan untuk rakyat secara adil. Pasti hanya berpikir perutnya, perut keluarganya, dan perut kroninya. Padahal kita punya hak yang sama untuk menikmati semua kekayaan alam negara kita yang begitu kaya raya. Dan itulah, mari kita berjuang untuk kelangsungan negara dan bangsa kita, dan mari kita berjuang untuk anak cucu kita. Dan ingat, tak ada yang bisa diharapkan kebaikan dari orang-orang licik, rakus, tidak jujur. Tak ada. Jangan terkecoh dengan berita-berita di medsos yang mengatakan, oh Jokowi sudah melakukan ini, pemerintah sudah melakukan ini, dan lain sebagainya. Itulah komentar saya dan ajakan saya kepada rakyat. Dan kemudian yang berikutnya yang perlu saya sampaikan kepada aparat TNI maupun Polri, Anda memang punya kode etik, tunduk, setia, taat kepada atasan. Kalau atasanmu itu jalan on the track sesuai konstitusi. Kalau tidak, Anda tidak punya kewajiban mengikuti perintah atasanmu. Malah kau yang akan ikut masuk neraka. TNI, Polri, dan penegak hukum lain. Saya bekas tentara. Jadi jangan dipotong-potong. Kode etik di TNI dan Polri, kita harus tunduk, setia, taat kepada atasan. Itu sebetulnya ada kelanjutannya. Kalau atasan atau pimpinan on the track dengan konstitusi, keluar dari track konstitusi, lawan. Dan kamu ikut masuk neraka nanti di akhirat. Itu kepada aparat. Ini saya lihat dalam penegakan hukum sekarang ini. Yang saya katakan mudah banget membongkarnya, tapi kelihatan aparat dalam hal ini polisi melakukan tindakan-tindakan yang absurd, gak masuk akal. Nggak malu, nggak malu Anda, malu keluarga, malu anak cucu, atau nanti kalau udah mati dicatat polisi atau penegak hukum mungkin juga ikut TNI dalamnya, bongkar gitu aja nggak bisa. Saya nggak percaya yang katakan polisi tidak mampu atau tidak profesional. Yang ada polisi dan aparat penegak hukum tidak jujur, tidak adil. Itu fakta yang terlihat. Karena dia tergabung dalam konspirator melindungi kebusukan yang sudah sejak 2014 itu. Dan terakhir saya cuma mengimbau atau minta atau teriak kepada Presiden Republik Indonesia ini, Presiden Prabowo, kemana bapak-bapak dengan kasus-kasus yang begitu ringan saja kok bikin gaduh bangsa ini. Tapi gaduh ini saat ini kalau berlanjut bukan gaduh Pak, mungkin kita bisa pecah belah karena aparat yang bapak kendalikan bertindak tidak jujur dan tidak adil. Udah sangat kelihatan absurd. Ini tadi juga secara rinci dan disampaikan oleh Pak Said Didu. Jadi sekali lagi yang terakhir ini, pemerintah ini kemana? Ini masalah tidak berat.
Dan jangan buat narasi-narasi yang bikin Bapak sebetulnya, Pak Presiden maksud saya, sebetulnya malah merendahkan diri Bapak. Narasi macam-macam, kabinet saya bekerja baik, apalagi dan lain sebagainya, banyak sekali. Saya kalau disuruh kumpulin, jangan banyak hati, saya ditegur sama pembawa acara terlalu banyak saya ngomong. Tapi banyak sekali kasat mata, mudah diselesaikan. Kalau Presiden mau bersikap jujur, adil, bertanggung jawab. Nah, lain nggak ada. Kalau ada yang mengganggu Bapak, kalau Bapak sudah jujur, adil, saya siap mati di depan Bapak. Dan benar untuk melindungi Bapak. Untuk melindungi Bapak Presiden. Jadi jangan takut. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jujur itu hebat, culas itu setan. Guru kerja, sikat ya. Sudah jam. Coba mau masuk dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insya Allah saya coba untuk singkat ya, untuk menyikapi naiknya status penyelidikan menjadi penyidikan atas laporan saudara Joko Widodo dan 5 relawan pecinta matinya terhadap kami para pejuang ijazah asli bagi semua orang yang sudah mengenyam pendidikan. Ya, kami ingin mengatakan apa yang disampaikan pada hari ini tertera di mata kita semua, bahwa mohon maaf Kepolisian Republik Indonesia seperti telah melakukan suatu terus-menerus pelayanan kepada Joko Widodo. Ini indikasinya adalah bahwa gugatan PN Surakarta diberi dengan hadiah sebagai NO atau Knee on Vanderbilt Club. Kemudian sebagaimana kita ketahui, ijazah dinyatakan identik. Dan yang ketiga, laporan di Polda ditindaklanjuti. Kami ingin mengatakan ini adalah merupakan suatu akrobat politik. Akrobat politik itu apa sih? Kalau kita ingat, akrobat itu adalah suatu harusnya prestasi fisik yang luar biasa dalam hal melibatkan kelincahan dan keseimbangan. Ya, ini mengenai sirkus fisik trik begitu. Dan ini tidak dibutuhkan dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, kami ingin mengingatkan kepada Kepolisian Republik Indonesia bahwa sesungguhnya kami semua ini yang telah diberikan status sebagai terlapor sebelumnya sama sekali tidak pantas untuk diproses hukum. Semua peraturan ditabrak, ya, sebagaimana yang seharusnya menjadi dasar pertama kali, yaitu pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, di mana ayat 1 mengatakan saksi, korban, saksi pelaku dan atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata, atas kesaksian dan atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan dengan etikat yang tidak baik. Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap saksi korban, saksi pelaku dan atau pelapor atas kesaksian dan atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda sehingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan kita melihat bahwa semua hukum dasar ini ditabrak oleh Kepolisian Republik Indonesia. Saya ingin mengingatkan pasal 19 Undang-Undang Polri atau Undang-Undang Kepolisian, pejabat kepolisian negara Republik Indonesia dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri untuk kepentingan umum. Tindakan ini hanya dapat dilakukan dalam keadaan sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi kepolisian Republik Indonesia. Pasal 19, pejabat kepolisian negara Republik Indonesia harus bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Kepolisian negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan dalam melaksanakan tugas dan wewenang. Demikian 2 buah pasal Undang-Undang Kepolisian
atau undang-undang Polri yang menurut kami ini pun telah ditabrak. Bapak Ibu sekalian, sebagai tambahan saya ingin menambahkan kepada Anda, karena di dalam gelar perkara khusus kemarin, kuasa hukum dari atau penasehat hukum dari Bapak Joko Widodo itu mengatakan bahwa tidak ada hubungannya antara Dumas yang dilaporkan oleh TPUA dengan perkara yang mereka laporkan di Polda. Saya ingin mengatakan itu suatu kebohongan, ya, karena justru laporan tersebut ada dikarenakan ada Dumas kami di Bareskrim. Saya menyatakan demikian karena kami adalah saksi hidup yang datang ke Solo bersama Rizal Fadilah dan Damai Hari Lubis. Kami adalah orang-orang yang berhadapan dengan saudara Joko Widodo, ya, dengan catatan telah berkirim surat sebanyak 2 kali, yaitu tanggal 24 Maret dan tanggal 5 April, juga berkirim surat ke rektorat daripada UGM, ya. Nah, jadi kami ingin mengatakan dijawab dengan sangat baik. Kami datang dengan baik, meskipun harus kami sampaikan dengan jujur bahwa di dalam pertemuan dengan saudara Joko Widodo kami telah diintimidasi, ya. Kami diintimidasi beberapa kali dengan mengatakan karena ini sudah ramai, saya akan menempuh jalur hukum, ya. Kata jalur hukum di situ bukan melakukan suatu gugatan PMH misalnya di pengadilan, bukan. Dan sudah dijawab beberapa hari kemudian setelah kami kembali ke Jakarta dengan laporan yang dilakukan nabok nyilih tangan, yaitu 5 orang melakukan pelaporan lebih dulu mungkin untuk tes the water, begitu ya. Barulah pada tanggal 30 April 2025 beliau sendiri yang melaporkan ke Polda Metro Jaya. Jadi saudara Yakub Hasibuan, jika Anda mengatakan ini adalah tidak ada hubungannya, itu suatu kebohongan besar. Oleh karena itu, saya tambahkan, sebagai seorang advokat yang disumpah, kami menjalankan tugas kami berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu, kami mengingatkan saudara kami se-Integrated Criminal Justice System Polisi Republik Indonesia untuk mengingat kembali surat An-Nisa ayat 135 yang berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia yang terdakwa kaya ataupun miskin, maka Allah lah yang lebih tahu kemaslahatan atau kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu apa yang kamu kerjakan. Demikian yang saya sampaikan. Semoga kiranya keadilan segera datang. Subhanallah izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentunya saya ke Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semuanya. Sama saya dengan Jenderal NATO, ya. Kita ini, ya apalah ya. Tapi saya bukan pemimpin, saya mendukung penuh advokat, ya. Termasuk penerima kuasa, Bang? Iya, saya penerima kuasa. Jadi saya ada juga pengacara juga. Tinggi saya kembangkan sedikit. Saya tamatan AMN 65. Ya, dan kemarin Pak Narko itu kumpul ya. Siapa sang sebenarnya? Nah, itu yang saya itu. Saya baru umur 28 tahun. Kalau menurut hijrahnya 83 tahun, 38 tahun. Tidak mau. Nah, saya nggak ada lagi. Betul apa ini dijuangkan oleh advokat kita ini yang takut, yang takut mati. Karena ini adalah jihad, ya, melawan kezoliman. Karena ada yang zolim itu kepada kita, apalagi kepada bangsa, kita wajib untuk melawannya. Kalau dilakukan kita malah mencegahnya, dan enggak, yang paling lemah iman adalah mendoakannya. Tapi ini benar kita sanggup untuk melawannya. Dan atau bilang Jenderal Narko tadi polisi apa? Polisi tidak akan mampu. Ya. Tahu kan polisi tidur kan? Itu dalam badan kenal ini polisi bangun. Saya sudah bicara di mana-mana tuh. Dan kenyataan ini fakta, bukan apa-apa. Kan? Coba digendari itu. Ada demo itu apa data brimob bawa senjata. Loh,
menghadapi rakyat pakai senjata itu kan penakut namanya. Masa bawa rakyat, kalau rakyat menghadang rakyat demo itu pakai senjata? Gak ada itu. Dan tak satu lagi, saya pernah bicara dengan mantan Kasat itu, Andika. Itu untuk negara apa Papua itu kan dirubah. Tadinya apa namanya bendera itu untuk Iran itu Jayapura itu Denmark itu kan dirubah menjadi KKB, kelompok kriminal senjata. Loh, kenapa dirubah? Mengapa tetap OPM? Kenapa? Kalau sudah menjadi KKB itu adalah adanya polisi. Dan saya rasa polisi nggak akan mampu juga. Buktinya yang berbiasa siapa? Pasti tentara, TNI. Dan yang korban yang meninggal yang gugur itu TNI. Polisi nggak ada yang gugur, nggak ada yang tewas. Karena penakutnya itu. Jadi ini nggak ada. Saya juga terima kasih pada pengacara yang hadir. Mari kita berjuang. Jangan takut, jangan gentar. Ya, dan kami purnawirawan tidak ada istilah Pak Dako apa namanya sudah nggak aktif lagi. Ingat prajurit prajurit tentara yang tua ini tidak akan pernah mati. Ya. Oh sudah biasa itu. Dan kami tidak akan pernah berhenti berjuang demi negara bangsa dan negara yang kita cintai ini. Gak ada, tetap berjuang, hidupkan kebahagiaan kita di dalam perjuangan yang terus menerus. Merdeka! Allahu Akbar! Terima kasih BDT Polda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sedikit ke Pak ini karena ini kan yang membongkar Universitas Pojok Pramugara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya melengkapi hasil penelitian Mas Roy dan kawan-kawan. Sebagaimana saya sampaikan terdahulu, ada pasar Pramuka Pojok yang nantinya sebagai saksi sejarah tumbangnya kejahatan Jokowi. Halal bihalal yang dilakukan oleh Pak Iman ternyata membuka kotak Pandora kejahatan Pak Iman dan kawan-kawannya di pasar Pramuka Pojok. Dari foto-foto yang dapat kita ambil, di sanalah terlihat siapa yang ahli tanda tangan, siapa yang ahli ini dan semuanya. Dan itu semua nama-nama sudah ada di Mas Roy dan di Sentana. Nah, kemudian hasil investigasi saya sebagai mata-mata yang pernah pengalaman mata-mata, kemudian verifikasi silang, ditemukan pengakuan dari seorang perempuan yang mengatakan bahwa Pak Iman adalah otak yang mencetak ijazah Jogja. Cuma bukan dia, ada ahlinya. Dan ini sebuah pengakuan. Kenapa polisi takut untuk menyentuh pasar Pramuka? Karena disitulah akan terbongkar bahwa terjadi sebuah kebohongan yang dilakukan oleh Jokowi. Tapi satu hal lagi yang penting saya sampaikan. Jokowi bukan hanya pembohong, tapi dia pengkhianat. Seperti yang Bapak katakan soal Papua. Bulan Agustus 2014, berdasarkan pengakuan seorang tokoh adat di Papua Barat, Jokowi berkunjung ke Brisbane dan bertemu dengan Profesor Damin Kingsbury. Saya tahu orang ini, saya tahu persis. Menyerahkan dokumen referendum Papua Barat. Anda tahu siapa Damin Kingsbury? Dia adalah international advisor untuk Pretilin pada saat jajak pendapat. Setelah itu terjadi peningkatan eskalasi gerakan OPM. Ini adalah manuver Jokowi dengan menggunakan Profesor Damin Kingsbury. Tapi Kingsbury juga adalah international advisor untuk gerakan separatis di Indonesia, terhadap GAM dan OPM. Jadi Pak, kalau kita hanya katakan Jokowi pembohong, itu masih kurang. Jokowi ada pengkhianat.
Jadi kalau hari ini terjadi kriminalisasi terhadap suara kebenaran yang dilakukan oleh rakyat, diwakili oleh Mas Rosuryo dan kawan-kawan, kemudian dilakukan oleh instrumen hukum di bawah kekuasaan Presiden Prabowo. Jika Prabowo melakukan pendiaman terhadap masalah ini, Prabowo juga ikut berkhianat terhadap Republik ini. Terima kasih. Sekali lagi, Bapak beringat, ketika Pak Jokowi ngomong depan publik, kemudian publik percaya, dia bingung karena dia sendiri nggak percaya sama omongannya. Ya, mohon maaf. Sudah, Pak. Ini ceritanya yang sekarang ini adalah pengalian isu. Jadi semuanya Rosuryo CS itu dikriminalisasi. Gak ada lagi. Sudah itu soalnya. Sekarang ini itu ditemukan bunker ya. Di sana terkumpul duit triliunan. Ya. Dan sekarang diamankan oleh Luhut Panjaitan. Luhut Panjaitan itu pengkhianat. Itu banyak pengkhianat. Didukung oleh Hendro Priyono. Hendro Priyono itu, tapi dia tahu siapa Jokowi, tahu dia. Jokowi itu PKI. Dia juga dilahirkan di Solo, tapi dilahirkan di desa Boyolali. Ya. Itu nama desa Giriloto. Semua itu orang PKI. Nah, jadi ini yang perlu kita sadari bahwa sekarang si Luhut itu, ya, dia berusaha bagaimana untuk mengambil bunker dia itu. Supaya jangan dia diambil oleh yang lain-lain dulu. Makanya ini jadikan isu ini supaya kita ribut yang lain ijazah palsu. Itu adalah palsu yang jelas. Ya. Tapi polisi ini ya, polisi saya bilang itu polisi tidak benar. Maka korupsi juga itu partai coklat ya, yang banyak korupsinya itu. DPR semuanya itu korupsi. Sudah di DPR itu Ciptaning, sama Eko, Oleng, itu banyak lagi. Itu PKI. Dan kita sekarang dikendalikan oleh PKI gaya baru. Maka kita jadi domba. Maka kita yang hadir sini dan semua rakyat bangsa Indonesia jangan terpengaruh oleh PKI gaya baru. Kita dari domba. Maka kita sadar sekarang bahwa kita harus tetap berjuang. Insya Allah Allah bersama kita. Amin. Allah Akbar. Terima kasih. Teman-teman sekalian, saya kira kita akhiri karena bojot ke baris krim dan lain-lain gitu ya. Terima kasih atas kehadirannya semua. Sekali lagi para tamu yang mensupport gerakan teman-teman Mas Roy. Sekali lagi ini bukan perjuangan Mas Roy gitu ya. Bukan untuk diri, apalagi keluarganya sudah terganggu, tapi untuk kita semua. Sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita 1.